semacam sempat nonton live dari ini, ada pendeta kemarin, dan sempat ada yang nanya itu bagaimana kepastian soal sola scriptura itu sama mereka. Terus mereka ambil dasar itu dari kisah, katanya dari kisah para rasul 17:11 yang berbunyi orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Yang mereka gunakan itu Septuaginta, yang mereka bongkar kitab suci itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru, Cornelis. Soalnya mereka bilang itu kemarin karena mereka kan sering itu protes-protes tafsir-tafsir Alkitab, jadi mereka pakai ayat ini sebagai dasar untuk penafsiran itu. Tidak, ini Paulus berhadapan dengan orang Yahudi. Coba kita baca dari ayat 1, Paulus akan pergi ke sinagoga untuk berdebat dengan mereka tentang kitab suci. Karena itu kitab suci yang sudah ada pada saat itu adalah perjanjian lama. Makanya perjanjian baru belum ditulis. Perjanjian baru yang pertama yang ditulis baru Tesalonika, itu pun tahun-tahun 49, 50. Di situ yang digunakan itu adalah perjanjian lama. Jadi mereka Paulus katakan mereka ujinya di perjanjian lama. Oh, ini benar tidak? Oh, ini sesuai atau tidak? Begitu dengan nubuat di perjanjian lama. Bukan omong tentang kitab suci perjanjian baru. Bodoh semua yang ngomong seperti itu. Kalau itu perjanjian baru belum ada. Ini saya yang baca dulu. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Tahan dulu, harus mengerti itu. Yang diomong di situ Cornelis, kitab suci perjanjian lama atau perjanjian baru oleh Paulus? Perjanjian lama, Romo. Iya, bagian-bagian dari kitab suci, artinya kitab suci perjanjian lama sudah ada atau belum? Sudah ada. Makanya kalau kita lanjut sampai ayat 11, dia masih omong tentang ayat yang di atas tadi, omong tentang bagian-bagian dari kitab suci. Jadi saya pikir parah sekali ya. Dan Paulus tidak hanya menggunakan kitab-kitab suci perjanjian lama, dia juga menggunakan tulisan-tulisan filsafat. Baca ayat 18-nya, Man. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Oke, langsung ke ayat ayat berapa ya? Coba 22 ketika dia mulai berdiri dan omong. Nanti kita lihat dia tidak hanya menggunakan kitab suci. Berhadapan dengan orang Yunani yang filsafat, dia akan menggunakan tulisan Yunani. Ayat 22 dulu. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Oke, ayat 28. Dia menjelaskan Allah yang dia wartakan, tetapi yang dituliskan di dalam tulisan-tulisan filsafat orang Yunani. Hebat sekali Paulus. Ayat 28 dia menggunakan metode ini, bukan hanya dari kitab suci. Karena dari kitab suci dia berhadapan dengan orang Yahudi, tetapi berhadapan dengan orang Yunani dia menggunakan tulisan-tulisan Yunani. Silakan 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada,
seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jika kita ini dari keturunan Allah. Allah Keturunan Allah. juga. Cornelius ketika dia menjelaskan kepada orang Yunani, dia menggunakan kitab suci atau dia menggunakan tulisan filsafat. Jika dia berhadapan dengan filsuf Yunani, dia menjelaskan Allah di dalam dan dengan tulisan-tulisan siapa punya. Baca kembali ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Artinya, ketika Paulus berhadapan dengan para filsuf Yunani atau orang Yunani, dia menjelaskan konteks tentang Allah, teologinya itu dengan menggunakan tulisan-tulisan orang-orang, Para pujangga. ya orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani. Orang Yunani. Gagal logika gimana? Sekarang logika kembali. Ayat 1 sampai dengan 11-12. Dia berhadapan dengan orang Yahudi. Dia menjelaskan Allah sesuai dengan yang ada di dalam bagian-bagian orang Yahudi. Kitab suci. Bagian-bagian kitab suci. Sekarang dia berhadapan dengan orang Yunani. Dia menjelaskan konsep Allah dalam teologinya orang Yunani. Yunani dengan menggunakan tulisan-tulisan pujangga-pujangga atau filsuf-filsuf Yunani. Kalau begitu, gagal total. Kalau kita mau pakai metodenya Paulus, gagal total sola scriptura karena Paulus menggunakan bukan skriptura kepada orang Yunani, dia menggunakan tulisan orang Yunani. Itu dong di bawah bab 17 yang sama Cornelius. Makanya harus baca sampai di bawah. Sudah bisa mengerti? Sudah Romo, bisa. Sola skripturanya gugur ya Romo. Iya. Karena kalau sola scriptura kenapa Paulus gunakan skripturanya Yunani?